Negara ini dulu bisa merdeka direbut dengan darah dan jalan para kiai, para santri. Maka turunan para kiai, para santri harus bermain di pergulatan berjalan bangsa ini. Pak Muhaimin harus menang. Dan kalau sudah menang, warga Nahdliyin harus dipikirkan. PKB adalah NU, NU adalah PKB. Innaha hiya, wahia hiya. Innaha hiya. Sesungguhnya PKB adalah NU, wahia dan NU hiya PKB. Paham betul? Kita mohon kepada Allah, yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Pemimpin yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya. Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Nopel Bamukmin menyoroti keputusan bakal Capres Anies Baswedan yang meminang Ketua PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai pendamping atau bakal cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Nopel, seharusnya Anies Baswedan memeriksa detail rekam jejak Caimin sebagai politikus karena terbukti pernah tersangkut kasus korupsi. Apalagi karena Nopel sangat kentara, Caimin sangat berambisi sebagai cawapres dan ia memastikan bukan representasi ulama seperti klaim Caimin. Caimin seorang politikus yang memang berambisi menjadi cawapres dan isunya KPK akan segera memeriksa Caimin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Nopel Bamukmin dalam keterangannya yang dikutip pada hari Senin tanggal 4 September 2023 kemarin. Nopel Bamukmin menilai Caimin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan Anies Baswedan. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Nopel, Caimin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Nopel menilai pasangan Anies dan Imin bukan sosok pasangan capres dan cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Ini jauh dari harapan umat dan jelas bukan representasi dari ulama, katanya. Karena itu, Nopel Bamukmin memastikan masih berpegangan pada komando Habib Rizik Syihab terkait siapa pasangan capres-cawapres yang akan didukung PA 212 nanti. Untuk capres dan cawapres harus ikut komando IBHRS, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, membantah klaim Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang menyebut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin mendapat restu dari para kiai NU. Bantahan itu disampaikan langsung Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dalam konferensi pers yang digelar di kantor PBNU Jakarta Pusat Sabtu tanggal 2 September 2023 kemarin. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai NU merestui, itu sama sekali tidak benar karena sama sekali tidak ada pembicaraan dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, kata Gus Yahya. Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan, sambung dia, dikutip dari kompas.com. Gus Yahya mempersilahkan setiap partai politik dan capres dan cawapres yang akan berkontestasi dengan cara yang baik. Dia mengatakan PBNU tidak menunjuk atau mendukung calon tertentu dalam pemilihan presiden atau pilpres kali ini. Parpol silakan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama NU, pungkas dia. Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat DPP PKB mengklaim mendapat restu kelompok kiai dari NU untuk menggandeng Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai duet pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Sejak 3 hari lalu, kami sudah sowan ke sejumlah kiai dan ulama NU. Hasilnya, mereka setuju dan budal Gus, kata Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. Selesai rapat pleno DPP PKB finalisasi Anies Caimin di kantor DPW PKB Jatim di Surabaya pada Jumat tanggal 1 September 2023. Namun Hasanuddin enggan menyebut siapa saja nama ulama dan kiai NU yang dimaksud budal Gus itu. Budal Gus dalam istilah Jawa bisa diartikan berangkat Gus, yakni mempersilahkan Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai cawapres Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Seperti diketahui, deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden berlangsung di Hotel Majapahit Surabaya pada Sabtu tanggal 2 September 2023 kemarin. Acara tersebut dihadiri beberapa tokoh, baik sejumlah kepala daerah, menteri, artis hingga kiai.